Salam aleihim besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Di surga iblis ada Bapa. Ya saudara-saudara, di surganya iblis itu ada Bapa. Loh Pak, emang iblis bikin surga? Iya, ya, surga tandingan, ya. Karena iblis ini obsesinya adalah selalu ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus, ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 14, iblis ini obsesinya ingin menyamai Allah Maha Tinggi, Yesus Kristus. Lalu iblis ini sering menyamar jadi malaikat terang di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 ya. Itu menyamar jadi malaikat terang. Terangnya T-nya huruf besar. Jadi menyamar jadi malaikat Tuhan. Karena iblis ini kan mantan malaikat ya, malaikat yang tingkat tinggi juga ya. Dia cuman bisa dikalahkan oleh Michael. Michael itu penghulunya malaikat ya. Maka iblis ini menyamar dan obsesinya menyamai Yesus. Maka termasuk di dalamnya membuat surga ya. Jadi kalau ada surga yang ternyata surganya itu bukan surga Yesus Kristus, itu pasti surganya iblis, surganya tandingan ya. Lalu di dalam Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, "Aku menjadi Allahnya." Jadi Allah di surga itu Yesus. Penguasa di surga itu juga Yesus. Wahyu 6 ayat 10. Yang duduk di tahta surga itu juga Yesus ya. Yang disembah di surga juga Yesus. Nah, ini iblis bikin tandingannya. Mari kita cari tahu ya. Surga tandingannya iblis ya. Yang nomor 1. Surga tandingannya iblis ini, surga iblis ini ada Bapa. Kalau Anda suka mencari Bapa, maka adanya di surganya iblis. Telah dipanggil ke rumah Bapa. Nah, Bapa yang itu ada di surganya iblis. Telah dipanggil pulang ke surga, ke rumah Bapa. Ya, kalau ada orang meninggalkan begitu, itu adalah Bapa yang ada di surganya iblis. Sebab Yohanes 8 ayat 44, iblis yang jadi bapamu. Kalau surga yang asli, surganya Yesus nggak ada Bapa. Di surga yang asli, di surga Yesus yang ada itu Yesus, nggak ada Bapa. Tapi kalau di surganya ciptaannya iblis, surga tandingan, itu ada Bapa ya. Kemudian di surganya iblis ini, Bapa duduk di kiri, Yesus duduk di kanan ya. Karena dia memutarbalikkan berdasar Matius 26 ayat 64 ya, Markus 16 ayat 19. Kalau surga yang asli yang duduk di surga itu cuman Yesus. Lalu apa artinya Yesus duduk di kanan Allah? Artinya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Buktinya yang jadi Allah ya Yesus sendiri. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Buktinya yang jadi maha kuasa ya Yesus sendiri. Pak Pendeta HTD kenapa memakai pakaian begini? Saya hanya ingin mengatakan bahwa iblis itu nyamar kayak gini. Pendeta pun bisa disamar nih. Saya lebih mirip pendeta apa lebih mirip iblis? Ya, saya sedang menyamar ya. Saya sedang menyamar. Bayangin saudara, iblis yang menyamar jadi malaikat terang lalu bikin surga ya. Diputar balik itu di situ tuh ya. Di surga itu ada Bapa, Pak. Bapa di kiri, Yesus di kanan. Karena ada ayat Alkitab yang mengatakan betul. Tapi cek di surga yang asli, ternyata di surga cuma ada Yesus, tidak pernah ada Bapa. Sebab Bapa itu kiasan Yesus. Nomor 3, yang menentukan hari kiamat itu Bapa. Di surganya iblis yang menentukan hari kiamat Bapa. Karena berdasar Matius 24 ayat 35 ya loh. Tetapi kalau di surga asli yang menentukan hari kiamat itu Yesus. Di dalam Wahyu 20 ayat 11.
Kalau yang surga palsu, surga bikinan, tiruannya iblis, yang menentukan hari kiamat Bapa, yang menentukan lenyapnya langit dan bumi ini Bapa ya. Jadi kalau Anda punya pemahaman, menurut kami yang melenyapkan atau menghilangkan langit dan bumi atau sering disebut kiamat itu Bapa, berarti kamu surga iblis ya. Kalau surga asli, yang surganya Yesus, yang menentukan hari kiamat Yesus, Pak, menurut kami di surga itu ada Bapa, sehingga kalau kami meninggal kami dipanggil pulang ke rumah Bapa. Itu surga bikinannya iblis. Kalau surga yang Yesus itu, di surga tidak ada Bapa. Jadi Pak, jadi kemarin ada pendeta meninggal telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, itu Bapa mana Pak? Bapa iblis. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Nomor 5. Apa ini? Oh, nomor 4. Yesus sujud pada Bapa. Nah, kalau Anda punya pemahaman bahwa walaupun di surga sana Tuhan Yesus masih sujud pada Allah Bapa, itu surga ciptaannya iblis. Kalau surga asli Yesus Kristus yang ada di Alkitab, yang disembah di surga itu Yesus, bukan Bapa. Kalau surga yang disembah Bapa, lalu Yesusnya ini sujud doa pada Bapa, itu surganya iblis. Di surga iblis ada Bapa. Di surga iblis Yesus sujud pada Bapa. Di surga iblis pendeta-pendeta meyakini Bapa di kiri, Yesus di kanan, itu surga iblis. Surga iblis. Kalau surga yang asli, surganya Yesus Kristus, tidak ada seperti itu ya. Nomor 5. Yang maha kuasa itu Bapa katanya. Ini surga iblis. Ya, surga yang diciptakan oleh iblis karena iblis obsesinya ingin menyamai Allah, ingin menyamai Yesus, maka dia menciptakan surga. Di surga itu yang maha kuasa Bapa. Sementara kalau surga yang asli, surga Yesus Kristus di kitab Wahyu 1 ayat 8, yang maha kuasa itu Yesus, bukan Bapa. Jadi Anda mengimani siapa? Maha kuasa itu Allah Bapa, berarti surgamu surga iblis. Nggak salah. Wong iblis itu obsesinya memang ingin menyamai Allah kok. Nomor 6. Apa ini? Khalik langit dan bumi itu Bapa. Nah, Anda kan punya pengakuan iman toh. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, itu surga iblis. Pengakuan iman untuk surga iblis ya. Dan khalik langit dan bumi itu Bapa, pencipta langit dan bumi itu Bapa, itu surga iblis. Kalau surga yang Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, itu Yesus. Di dalam Wahyu 4 ayat 11, ini klop dengan Kolose 1 ayat 16, klop juga dengan Yohanes 1 ayat 3. Yesus juga nanti membuktikan, Yesus anak domba membuktikan pencipta langit bumi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1. Jadi sebagai khalik langit dan bumi itu Yesus, bukan Allah Bapa, bukan Bapa. Kalau yang khalik langit buminya Bapa itu di surganya iblis. Nomor mana ya? Nomor 7. Alfa Omega itu Bapa ya. Kan Alfa Omega itu Bapa Pak, yang lanjut usianya itu Bapa. Nah, itu pengajarannya BNS itu ya. Lanjut usia itu Bapa Pak. Kan udah tua banget, itu pengajaran surganya iblis. Kalau Anda punya pemahaman bahwa di surga duduk di tahta itu yang lanjut usianya yaitu Bapa, itu surga iblis. Kalau surganya Yesus, surga Alkitab adalah yang duduk di tahta surga itu Yesus, yang rambutnya putih, yang lanjut usia di dalam Daniel 7 ayat 9 ya. Yang linknya di dalam Wahyu 20 ayat 11 ya. Linknya juga Wahyu 1 ayat 14, rambutnya putih, yang duduk di tahta putih, lalu dari hadapannya hilang langit dan bumi lenyap. Yang di Daniel 7 ayat 9, yang lanjut usianya adalah Yesus. Kalau surgamu surganya iblis, maka yang lanjut usianya itu Bapa.
Tidak ada ayat Alkitab lanjut usia kok Bapa. Lanjut usia itu Yesus. Nomor 67, nomor 8. Udah nomor 7 aja ya. Oh, nomor 8, juru selamat itu Bapa ya. Kalau Anda dapat pengajaran juru selamat itu Allah Bapa, salah ya. Yang juru selamatnya Allah Bapa atau juru selamatnya Bapa adalah di surga yang iblis, surga ciptaannya iblis. Kalau surga yang benar, yang Alkitabiah, juru selamat itu Allah ya. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 47 juga Allah juru selamatku ya. Juru selamat itu harus Allah, dan juru selamat itu Yesus, tidak pernah Bapa ya. Tidak pernah ada Bapa, juru selamat itu tidak pernah ada. Jadi Yesus Allah dong Pak. Betul. Dibuktikan di dalam misalnya Wahyu 21 ayat 7 Yesus itu Allah. Roma 16 ayat 27 Allah satu-satunya. Roma 9 ayat 5 Yesus itu, Mesias itu Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi clear ya. Di surga iblis ada Bapa ya. Implikasinya banyak. Kalau hari ini Anda berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya, yang Allahnya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allahnya ada di surganya iblis. Kalau di surga Alkitab yang ada di surga cuman Yesus. Berdoanya kepada Yesus. Kalau kepada Bapa, Anak, Roh Kudus itu surganya iblis. Di surga iblis ada Bapa. Kalau kamu mati dipanggil pulang ke rumah Bapa. Nah itu Bapa iblismu. Ya, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan Bapa iblis. Kalau yang di surga itu Yesus, nggak ada Bapa. Ya. Saya ulang, hadiah 5 miliar Anda yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Surganya Alkitab. Kalau itu kan ada Pak duduk di kanan, itu surganya iblis. Ya, Anda diputar balikkan, mestinya kan duduk sebelah kanan itu artinya berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Diputar balikkan sama iblis. Bener Pak, secara fisik Yesus itu di kanan, Bapa itu di kiri. Kalau lalu Yesus ini masih sujud pada Bapa, itu surganya iblis. Di surga iblis ada Bapa. Dan banyak implikasi lain ya. Kalau hari ini Anda memulai harimu, begitu bangun tidur kamu sudah, Bapa kami yang di surga, tak kasih tahu Bapa yang itu yang kamu sebut itu ada di surganya iblis. Sebab kalau di surga Alkitab tidak pernah ada Bapa. Hadiah 5 miliar Anda yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Tidak pernah ada Bapa. Yang ada di surga siapa? Yesus Kristus. Nah, jadi iblis itu juga menyamar menjadi malaikat terang di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Ini kalau kayak gini kan saya pendeta nyamar jadi apa nih ya? Jadi perempuan juga pantas ya toh. Ya pantas kan? Ya, bisa juga seperti itu. Baik, segala puji hormat kemuliaan untuk Yesus, satu-satunya Allah yang benar ya, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu ikut sekolah Alkitab supaya ngerti, kita song-song perubahan besar-besaran di Indonesia, bahwa Indonesia akan kembali ke Allah Esa, yaitu Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar. Haleluya. Amin.